Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Andi Hermawan dari Wedding Press. Dan di kesempatan kali ini kita akan demokan kepada Anda bagaimana cara instalasi plugin Wedding Press versi yang ketiga. Silakan Anda tonton video berikut ini. Oke, untuk melakukan instalasi plugin Wedding Press, silahkan Anda login terlebih dahulu ke bagian member area. Silahkan cek juga di bagian inbox email Anda ataupun di bagian folder spam, di mana kita sudah mengirimkan akses ke member areanya berupa username, email, dan juga lisensi key ke dalam email Anda. Nah, setelah Anda masuk ke bagian member area, Anda akan mendapati tampilan seperti ini, dan kita menyarankan untuk aksesnya menggunakan perangkat komputer, laptop, ataupun PC Anda. Kalau tampilan di bagian mobile phone, maka itu biasanya ada keterbatasan ya. Jadi pastikan Anda menggunakan perangkat seperti komputer ataupun laptop Anda. Nah, selanjutnya pada bagian akses download produk, Anda akan mendapati bagian item pembelian. Khusus untuk Wedding Press ini dibatasi dengan jumlah lisensinya, di mana lisensi ini akan digunakan ya sebagai kode khusus untuk mengaktifasi plugin yang akan Anda gunakan di website yang Anda miliki. Nah, jumlah bagian activation ini tergantung dari domain yang Anda akan gunakan. Ya, kalau Anda beli satu domain atau satu lisensi, itu hanya cukup di satu website yang aktif. Dengan catatan, kalau Anda ingin menggunakan di subdomain ataupun di multiset, maka subdomain dan multiset tadi dianggap website baru ya. Jadi Anda perlu masing-masing lisensinya. Nah, kalau Anda sudah beli satu lisensi, untuk menambahkan silahkan klik saja di bagian upgrade lisensi. Dan juga jika ingin memindah bagian lisensinya, maka silahkan manage set ini dan pilih di bagian deactive set. Nah, khusus untuk Wedding Press versi yang ketiga ini kita membatasi dengan sistem berlangganan, di mana Anda bisa melakukan pengecekan di bagian expiration date ini sebagai masa aktif berlangganan plugin Anda. Oke, silakan download khusus untuk plugin Wedding Press-nya dengan menekan tombol hijau ini. Nanti setelah Anda melakukan download, Anda akan mendapati bagian file zip seperti ini yang akan kita gunakan untuk instalasi ya Wedding Press di website yang Anda miliki. Jadi pastikan sebelum Anda melakukan pembelian Wedding Press, Anda sudah memiliki domain dan hosting terlebih dahulu untuk website yang akan digunakannya. Nah, selanjutnya adalah hal-hal yang harus kita persiapkan terlebih dahulu. Nah, setelah Anda membeli domain dan hosting, nanti Anda akan membuat website berbasis WordPress seperti ini, di mana kita harus mempersiapkan bagian-bagiannya seperti penggunaan themes ya. Jadi di bagian appearance themes ya, kita akan gunakan theme khusus, bukan themes atau tema default dari WordPress. Nah, jadi tema yang seperti 21, 2019 dan ini tidak akan kita gunakan. Tapi kita klik di bagian add new dan kita pilih theme hello dari Elementor. Ya, atau Anda juga bisa menggunakan theme yang lain seperti Wedding Press, Astra Pro dan lain sebagainya. Nah, kalau di bagian sini sudah installed, kita tinggal klik activate. Dan pastikan Anda menginstal plugin Elementor sebagai website buildernya. Nah, jadi Wedding Press ini adalah add-on atau aplikasi tambahan khusus untuk Elementor. Jadi pastikan Anda sudah melakukan instalasi plugin Elementor terlebih dahulu di websitenya. Nah, jadi di bagian sini appearance themes-nya kita gunakan themes hello, dan di bagian pluginnya itu yang kita gunakan adalah themes, maksudnya plugin Elementor. Nah, untuk plugin yang lain kita bisa klik di bagian add new dan kita bisa tambahkan plugin file manager. Oke, kita pilih di bagian sini supaya nanti kita mengakses ke cPanel itu tidak berpindah-pindah, cukup di bagian satu dashboard khusus untuk website kita. Nah, selanjutnya
setelah kita melakukan bagian instalasi plugin, Elementor, dan File Manager, Anda juga bisa menambahkan plugin yang lain seperti Classic Editor, terus plugin-plugin yang lain lah khusus untuk keamanan seperti All-in-One Security, Yoast, dan lain sebagainya. Nah, tapi kita tidak merekomendasikan penggunaan plugin seperti Fastest Cache, Lightspeed Cache ya, khusus untuk website jasa ini. Karena biasanya khusus untuk website yang real time kita perlu update yang secara real time juga. Biasanya itu akan berimbas ke bagian komen atau bagian isian pada kolom guestbooknya. Kalau cache-nya aktif maka biasanya tidak terjadi update secara real time. Oke? Nah, selanjutnya setelah melakukan instalasi ini kita lakukan pengeditan terlebih dahulu di bagian WP config ya, dan juga di bagian HT access, di mana kita akan menaikkan WP memory limitnya terlebih dahulu. Jadi kita klik di bagian sini, copy. Nah, nanti khusus untuk kodenya ini ada di deskripsi videonya. Selanjutnya kita ke bagian WP content, public HTML ya. Jadi di bagian public HTML nih ada WP config, dan kita klik kanan, pilih di bagian code editor. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Silahkan kita scroll ke bagian bawah. Nah, Anda akan mendapati nanti pilihan yang di atas that's all, stop editing seperti ini. Nah, ini kita tinggal klik kanan, paste ya, dan kita pilih save and close. Oke. Nah, jadi dia sudah kita tambahkan khusus untuk memori limitnya. Oke. Nah, ini tadi tampilan awal, dia berubah dengan tampilan yang lebih minimalis ya, karena penggunaan dari DEMS Hello dari Elementor. Nah, selanjutnya kita juga bisa melakukan pengeditan di bagian HT aksesnya. Klik kanan, lalu pilih di bagian code editor, dan Anda bisa menambahkan code editor seperti ini ya, khusus untuk kita ya mengoptimasi penggunaan Elementor di website yang kita miliki. Nah, khusus ya, jika nanti terjadi error ya, biasanya search filter engine ini tidak kita gunakan karena ada beberapa layanan hosting tertentu yang juga dia membatasi penggunaan pada bagian HT akses tertentu ya. Nah, kalau Anda melakukan editing dengan Elementor tapi terjadi error 43 server error seperti itu, maka kita menyarankan untuk menonaktifkan mode security pada bagian cPanel. Jadi Anda harus login dulu ke bagian cPanel hosting dan nanti nonaktifkan mode security-nya. Nah, jadi yang saat ini cukup dengan menambahkan memory limit, dan juga Anda bisa menaikkan khusus untuk PHP yang seperti ini, settingan PHP version dan max-nya input dan lain sebagainya di bagian HT access ya. Ini berguna untuk mengoptimasi penggunaan Elementor. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan pengeditan atau optimasi di bagian settingan ya, kita akan melakukan instalasi WordPress versi yang ketiga. Caranya silahkan kita ke bagian plugin dan pilih add new. Nah, di bagian sini kita pilih upload plugin ya, dan kita bisa klik choose file, dan kita akan cari di mana Anda menyimpan data tadi yang sudah Anda download. Tapi kalau cara mudahnya ini bisa kita minimize, dan ini kita tinggal drag and drop saja ke bagian sini, muncul, tinggal klik install now. Nah, selanjutnya kita tinggal klik activate plugin. Nah, pada bagian sini terima kasih, dan kita perlu melakukan aktivasi lisensinya. Kalau sudah, kita tinggal klik di bagian sini dan kita copy kode lisensi yang ada di member area. Nah, kita klik di bagian sini, kita klik activate. Nah, di bagian sini kita akan mendapati status kode lisensinya valid hingga Desember 2022. Dan juga kita bisa mendapati di bagian sistem info, di mana pada bagian sini website kita sudah teroptimasi ya, khusus untuk penggunaan Elementor supaya bekerja dengan lebih optimal. Nah, di bagian samping Anda juga sebenarnya bisa nanti
klik di bagian sini dan khusus untuk mendapatkan beberapa bagian link atau update info yang bisa kita berikan nanti langsung di dashboard website masing-masing member. Oke. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengecekan di bagian fitur khusus plugin WeddingPress versi yang ketiga ini. Nah, di mana pertama ketika Anda instalasi plugin WeddingPress, Anda akan mendapati pilihan pertama WeddingPress Comment Kit ya. Ini khusus untuk penyetingan Comment Kit dan juga pada bagian widget manager. Nah, jadi di bagian WeddingPress versi yang ketiga ini kita bisa menonaktifkan ya bagian widget mana yang kita tidak akan gunakan. Misal, Anda tidak menggunakan nanti cover yang full screen, maka di bagian sini kita tinggal klik di activate ya. Atau kita juga tidak menggunakan nanti khusus untuk generator kit ya ataupun sender kit karena nanti sudah di ibaratnya di handle oleh kirim kit, maka pada bagian generator kit dan juga sender kit bisa kita klik di bagian sini dan kita pilih deactivate apply. Maka nanti di bagian tampilan khusus untuk Elementor Editor, widget yang tadinya kita deaktif ini tidak akan muncul ya. Kalau mau mengaktifkan lagi tinggal kita centang di bagian sini, pilih di bagian book action dan pilih activate. Nah, selanjutnya ada satu pilihan lagi di mana kalau Anda tidak menggunakan WooCommerce ya. Jadi di bagian sini harusnya ada WooCommerce, maka nanti di pilihan WooCommerce order ini tidak akan muncul. Nah, kita akan bahas nanti penggunaan WooCommerce di video selanjutnya. Selanjutnya kita akan cek juga bagian widget yang ada di WeddingPress versi yang ketiga. Kita bisa klik pause, kita pilih add new untuk melakukan pengecekan. Nah, di bagian sini kita coba tes WeddingPress. Ya, kalau sudah di bagian khusus untuk template kita pilih di bagian sini Elementor Canvas. Kalau sudah kita publish. Oke, kita klik edit with Elementor. Nah, kita bisa melihat bagian widget dari WeddingPress itu kalau kita scroll ke bagian bawah ya. Nah, Anda akan mendapati nanti bagian widgetnya WeddingPress di bagian sini. Ini kita bisa perbesar misalnya. Nah, ya, jadi Anda bisa cek nanti bagian widget-widgetnya di bagian sini. Nah, seperti yang tadi, kalau kita arahkan ke bagian widget manajernya WeddingPress. Nah, misal kita tidak menggunakan bagian generator kit. Nah, jadi generator kit akan kita nonaktifkan. Kita deactivate, kita coba refresh. Kita scroll lagi, maka pilihan dari widget generator kit dia tidak akan muncul di bagian WeddingPress widget, dan ini tentu akan menghemat resource yang Anda miliki. Nah, selanjutnya kita juga bisa melakukan pengecekan di bagian WeddingPress library untuk aneka template yang sudah disediakan. Kita tinggal klik di bagian icon WDP ini ya untuk memunculkan WeddingPress library-nya. Nah, nanti ada pilihan yang seperti ini untuk aneka template yang akan Anda dapati. Ya, kita bisa klik di bagian cover khusus untuk tampilan depan cover undangannya, bisa lainnya untuk aneka template yang lain, sales page, versi WDV update, dan juga untuk WDP versi yang pertama. Ya, jika nanti ada informasi update, maka silahkan klik di bagian synchronize library ini untuk mendapati aneka update template terbaru dari WeddingPress. Nah, jadi semudah itu untuk penggunaan WeddingPress ini. Nah, khusus untuk manage set, tadi kita sudah lakukan instalasi, kita refresh, maka activation ya, dia satu domain dan ini sudah aktif ya. Nah, jadi kita untuk melakukan manage set atau manajemen set ini tinggal kita klik di bagian sini ya, dan Anda bisa mendeaktif setnya jika nanti lisensinya ya mau Anda pindahkan ke website yang lain. Nah, jadi Anda bisa melakukan manajemen set mana lisensi-lisensi yang digunakan khusus untuk website-website tertentu. Oke,
Semoga video bagaimana cara instalasi plugin Wedding Press versi yang ketiga ini bisa bermanfaat untuk Anda. Saya Andi Hermawan dari Wedding Press mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.